Baik, sekarang kita lanjutkan dengan membahas bagian diskusi dari makalah ilmiah setelah kita membahas tentang hasil. Hasil hanya menampilkan data yang kita amati tanpa perlu menjelaskan lebih lanjut kenapa data itu demikian. Biasanya hanya ada pelengkap satu dua kalimat untuk menyebutkan saja inilah hasil kita, tetapi kenapa hasilnya demikian, kadang di situ, umumnya di situ tidak kita bahas lebih lanjut. Nah, pembahasan itu akan dilakukan pada bagian discussion. Nah, discussion itu menjadi sangat penting dalam penulisan makalah ilmiah karena disinilah tugas kita untuk mempertahankan hasil kita itu agar bisa diterima oleh komunitas ilmiah. Jadi bagian discussion itu bukan suatu yang bisa dipandang remeh, tapi di sanalah pergulatan intelektual terjadi, bagaimana kita mempertahankan hasil kita, sehingga hasil kita tidak diragukan lagi dan diterima oleh para peneliti sebagai kebenaran ilmiah. Ini mari kita lihat contoh pada slide berikut. Ini adalah bagian discussion. Jadi discussion itu tidak semata-mata mengungkap, menulis ulang apa yang didapat di hasil. Hasil itu menampilkan data, inilah data yang kita amati, selesai. Tentu gambar, tabel, dan sebagainya harus dibuat dalam bentuk yang sebaik mungkin. Nah, data-data yang ditampilkan di gambar, tabel, grafik tersebut akan dijelaskan di bagian discussion. Mengapa data itu demikian? Misalnya ketika kita mengukur konduktivitas listrik suatu material sebagai fungsi suhu, kita dapatkan bahwa makin tinggi suhu hasilnya itu naik. Ini sebagai contoh saja, bahwa konduktivitas listrik makin tinggi suhu makin naik. Maka pada bagian hasil kita bisa hanya menulis bahwa kita mengamati bahwa konduktivitas listrik material naik dengan bertambahnya suhu. Dari situ cukup, itu adalah hasil. Tetapi dalam bagian discussion kita harus jelaskan mengapa hasilnya demikian. Mengapa makin tinggi suhu, konduktivitas listrik naik? Mengapa tidak turun? Mengapa tidak konstan? Nah, di sanalah peranan kita untuk mencari dukungan sebanyak-banyaknya sehingga hasil yang kita tampilkan itu bisa diterima orang. Sehingga orang mengatakan, oh memang benar bahwa makin tinggi suhu maka konduktivitas harus naik. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari dukungan sebanyak-banyaknya. Dukungan bisa berupa paper-paper orang sudah terbit sebelumnya, kita diskusikan di hasil, kita bahas di hasil, dan kita gunakan untuk mendukung apa yang kita peroleh. Atau kita bangun teori yang bisa menjelaskan bahwa memang makin tinggi suhu, konduktivitas listrik makin naik. Jadi bagian discussion akan meliputi sejumlah argumen, sejumlah dukungan yang didapat dari referensi-referensi sebelumnya yang sejalan dengan apa yang kita peroleh, yang kita rujuk untuk mendukung apa yang kita dapat, atau bisa juga kita bangun suatu teori untuk mendukung apa yang kita dapat. Jadi pada bagian discussion, setiap data harus diinterpretasi secara ilmiah, harus bisa dijelaskan secara ilmiah bahwa apa yang kita dapat itu adalah suatu kebenaran ilmiah. Kita ambil dukungan dari beberapa orang, kita cari referensi-referensi yang ada, referensi apa yang mendukung apa yang kita peroleh, maka kita rujuk referensi di situ. Misalnya kita tulis bahwa hasil yang kita peroleh sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh peneliti ini. Hasil yang kita peroleh sejalan dengan teori yang dibangun oleh ini. Atau kalau teori tidak ada, kita bangun teori sendiri, lalu teori itu kita banding dengan hasil kita dapat, lalu kita cocokkan. Kalau teori kita bangun dengan eksperimen itu cocok, maka itu juga sebagai pendukung hasil kita. Jadi pada dasarnya pada bagian discussion, kita cari dukungan sebanyak-banyaknya dari paper-paper orang, dari interpretasi kita, dari teori kita bangun untuk mendukung bahwa yang kita dapat itu adalah suatu kebenaran. Nah, dengan sejumlah dukungan-dukungan itu yang kita rujuk dan sebagainya, maka tidak ada pilihan lain bagi peneliti kecuali menerima bahwa hasil kita itu adalah kebenaran ilmiah sehingga patut untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Jadi di sini ada suatu pergulatan intelektual dan ini hanya bisa dilakukan dengan jalan banyak-banyak membaca paper, banyak-banyak membaca buku juga yang terkait dengan topik itu, sehingga kadang-kadang di buku itu ada suatu rumus-rumus yang bisa kita pakai untuk mendukung hasil kita. Jadi pada dasarnya pada bagian discussion ini adalah kita mencari dukungan sebanyak-banyaknya, dukungan ilmiah sebanyak-banyaknya agar hasil yang kita laporkan itu tidak lagi bisa disangkal oleh siapapun. Itu adalah hasil yang benar. Kemudian jadi kita tidak hanya menampilkan hasil, pada hasil pengukuran bahwa
makin tinggi suhu maka konduktivitas listrik makin naik. Nah, tidak sampai di situ seperti saya jelaskan tadi, tapi kita jelaskan kenapa harus naik, kenapa tidak turun, kenapa tidak konstan, kenapa tidak naik lalu turun lagi. Nah, disitulah peranan kita untuk menjawab, memberikan penjelasan pada bagian discussion, dan memang harus naik sehingga orang menerima itu adalah suatu kebenaran yang tidak bisa lagi dipungkiri. Kemudian yang kadang-kadang susah adalah kalau hasil kita berbeda dengan hasil orang sebelumnya, itu adalah tantangan besar dalam penulisan makalah ilmiah. Nanti akan kita bahas pada video yang berikutnya untuk itu. Jadi hasil tidak melulu harus ada interpretasi ilmiah. Nah, sekarang kita coba lihat contoh. Ada beberapa contoh, ini paper kita, bagaimana kita mencoba menulis discussion agar apa yang kita hasilkan dalam eksperimen dalam makalah ini itu bisa diterima secara jelas oleh para peneliti. Nah, contoh kita lihat, ini adalah bagian result saja. Pada bagian ini kita hanya menyebutkan apa yang kita dapat. Kita tampilkan tabel dan grafik juga, tapi melulu hanya menampilkan apa yang kita ukur. Jadi walaupun di sini ada penjelasan, ya penjelasan hanya penjelasan singkat bahwa tabel 1 adalah ini, tabel gambar 1 adalah ini. Tidak ada, belum ada penjelasan mengapa demikian gambarnya, mengapa demikian grafiknya, mengapa tabelnya seperti itu. Nah, itu adalah hasil. Jadi kalau kita lihat di sini kalimatnya ya kadang-kadang hanya satu paragraf, hanya berupa penjelasan ini kita amati, hanya menjelaskan kita amati ini, kita amati ini, kita amati ini. Tapi mengapa pengamatan demikian, kita belum masuk sampai ke situ. Nah, mengapanya itu ada di bagian discussion. Contoh, ini adalah mulai bagian discussion. Coba lihat pada kalimat pertama. The graph in figure 3 can be explained as follow. Jadi kita mulai menjelaskan mengapa grafik pada gambar 3 seperti itu. Jadi pada bagian paragraf pertama ini adalah penjelasan kenapa grafik gambar 3 itu seperti itu bentuknya. Nah, itu adalah discussion. Sedang pada bagian hasil kita hanya menyebutkan bahwa gambar 3 adalah ini. Tetapi kenapa begitu? Itu dijelaskan di bagian discussion seperti pada paragraf pertama ini. Paragraf pertama adalah suatu penjelasan ilmiah yang kita coba ungkapkan untuk menjelaskan kenapa gambar 3 itu seperti itu. Kemudian kita tambah lagi pada gambar 3, pada paragraf kedua, let us develop a simple theory to explain the behavior. Jadi kelakuan dari gambar 3 yang kita amati secara eksperimen, kita coba jelaskan secara teori, kita bangun secara teori, kita bangun teorinya, kenapa gambar itu demikian. Sehingga gambar 3 yang kita dapat itu adalah gambar yang benar-benar suatu data ilmiah, yang kita jelaskan secara ilmiah, yang kita jelaskan secara ilmiah kualitatif maupun secara ilmiah dalam bentuk model, teori. Nah, dengan mendapatkan penjelasan ilmiah secara kualitatif pada paragraf pertama maupun teori yang kita usulkan paragraf kedua, maka orang yang melihat gambar 3 itu akan melihat itu adalah suatu kebenaran karena bisa jelaskan secara logika pada gambar paragraf pertama maupun secara teori pada paragraf kedua. Jadi ini ada. Kemudian kita juga model matematika juga kita bangun. Jadi kita dapat data eksperimen. Kenapa eksperimen demikian? Kita bangun persamaan matematika, persamaan fisikanya, mulai dengan persamaan yang dibangun orang terkait dengan gaya antar partikel yang bermuatan listrik. Kita gunakan persamaan yang dibangun oleh Bengui ini untuk menjelaskan apa yang kita peroleh. Sehingga data yang kita dapat itu mendapat dukungan dari teori atau persamaan yang dibangun oleh para peneliti sebelumnya, sehingga data yang kita tampilkan itu adalah data yang tidak terbantahkan. Kenapa? Karena sesuai juga dengan teori yang dibangun oleh para peneliti sebelumnya. Jadi ketika menulis bagian discussion, carilah referensi sebanyak-banyaknya untuk mendukung bahwa hasil kita peroleh adalah suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Nah, kemudian ini, setelah kita bangun model tadi, kita coba bandingkan model matematika yang kita bangun dengan data eksperimen kita dapat. Nah, contoh pada gambar ini adalah simbol, adalah data eksperimen kita, yang garis kurva adalah model yang kita bangun, ada hasil perhitungan dari model yang kita bangun. Tanpa di sini bahwa ada kesesuaian antara teori yang kita bangun dengan hasil pengamatan yang kita lakukan. Nah, ini juga adalah suatu cara kita untuk membuktikan kepada orang bahwa hasil kita itu hasil benar. Ini kita mengukur, ini teori matematika, modelnya sama, cocok. Jadi si pembaca itu tidak bisa lagi membantah bahwa ini adalah suatu kebenaran.
Dan kalau ini juga didapat, ada model yang kita bangun juga bisa menjadi model yang juga akan dipakai oleh orang-orang lain sebelumnya ketika mereka riset ini. Jadi ada dua, kita bangun model matematika sesuai dengan eksperimen. Nah bisa saja model kita nanti akan dipakai oleh orang lain yang melakukan eksperimen yang serupa. Jadi ada keuntungan lain dari kita membangun model dalam rangka menjelaskan eksperimen tadi. Satu, hasil eksperimen kita itu bisa diterima dengan lebih kuat oleh pembaca, dan model yang kita bangun bisa saja menjadi suatu teori baru, suatu model matematika baru yang akan dipakai oleh para peneliti sebelumnya, sesudahnya. Nah, contoh lain ini yang kedua adalah di powder teknologi di makalah kita. Nah, ini adalah hasil. Jadi kita tampil photosem, kita tampilkan itu ukuran kurva, ukuran partikel berdasarkan pengamatan dari photosem ini. Kita dari photosem, kita amati ukuran partikel, kita dapatkan distribusi. Ini hanyalah hasil, bukan discussion, karena kita akan hanya menampilkan apa kita dapat. Bahwa itu diubah dalam bentuk kurva itu bukan diskusi, hanya mengubah satu data foto ke dalam data kurva. Nah ini baru hasil. Jadi pada penjelasannya kita tidak menjelaskan lebih jauh mengapa demikian, tapi hanya kita tampilkan bahwa gambar ini adalah photosem dari partikel kita buat, gambar ini adalah distribusi ukuran partikel yang diperoleh dari photosem yang ada. Ini adalah hasil. Belum ada diskusi kenapa begitu, itu belum ada penjelasan di sini. Nah kita mulai diskusi itu setelah kita tampil hasil, kita lakukan diskusi. Nah di sini kadang-kadang kita rujuk sejumlah makalah-makalah sebelumnya untuk mendukung bahwa hasil kita adalah suatu kebenaran. Maka menulis discussion itu harus melibatkan banyak referensi. Karena referensi yang kita pakai adalah referensi yang kita gunakan untuk mendukung hasil kita, sehingga hasil kita itu bisa diterima. Kita lihat di sini ada referensi 8, 9, 11, 12, 17. Referensi-referensi ini adalah makalah-makalah yang kita anggap akan mendukung hasil kita sebagai suatu kebenaran. Nah, di sini juga kita lihat 15, 16, 7, 8 ini ada data-data yang kita pakai untuk mendukung hasil kita. Nah, data-data ini ada di makalah-makalah yang diterbitkan oleh peneliti sebelumnya, dan kita pakai data itu untuk mendukung hasil kita. Jadi pada saat menulis discussion, maka akan banyak sekali referensi yang muncul di situ. Dan referensi-referensi itu harus kita cari dan harus kita cari dalam rangka mendukung hasil kita. Jadi dalam makalah ilmiah, referensi biasanya muncul banyak di introduction dan banyak kedua adalah di bagian discussion. Namun seringkali kita nulis makalah itu referensi hanya ada di introduction, setelah itu semuanya polos dari referensi. Itu salah. Referensi itu muncul di introduction dan kadang-kadang muncul di materials method dan sangat banyak lagi muncul di bagian discussion. Itu penulisan makalah yang umum dilakukan oleh para peneliti yang sudah cukup mapan. Kemudian kita lihat di sini, dari hasil kita tadi kita bangun lagi teori, kita bangun matematika untuk menjelaskan hasil tadi, sehingga hasil eksperimen kita sesuai dengan model dan bisa saja model nanti akan dipakai oleh peneliti lain untuk menjelaskan fenomena serupa. Jadi cari ini, kita lihat banyak sekali referensi ini, referensi 26, 27, 28, 30. Semua referensi ada di bagian discussion. Dan ini kita masukkan untuk mendukung bahwa hasil kita itu adalah hasil tak terbantahkan. Jadi tanpa ada referensi pendukung yang banyak, maka bisa saja si pembaca atau review suatu jurnal akan menduga hasil kita itu bukan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan-jangan itu dianggap sesuatu dugaan. Tapi dengan adanya referensi-referensi dari peneliti sebelumnya, maka tidak ada cara lain kecuali untuk menerima bahwa hasil kita adalah suatu kebenaran dan harus diterima sebagai bagian dari, harus diterima untuk dipublikasikan di jurnal. Nah ini kita bangun teori tadi, teori matematika untuk kita lakukan eksperimen kita dapat, lalu kita bangun juga teori matematika untuk memperkuat hasil yang kita dapat. Jadi cukup panjang itu perjalanannya, sehingga bagian discussion dari makalah itu mencakup suatu beberapa halaman yang cukup banyak. Jadi sekali lagi bahwa menulis makalah itu tidak sekedar melaporkan hasil, tapi ada suatu pergulatan intelektual, mencari referensi banyak-banyaknya untuk mendukung hasil kita. Jadi gunakan paper-paper orang lain, maka saat menulis discussion kita sambil lakukan searching, cari makalah apa yang bisa mendukung hasil saya ini. Kalau hasil saya begini, kira-kira makalah apa di bidang yang sama yang kelihatannya akan mendukung saya. Kita tulis, misalnya hasil kita ini sejalan dengan yang dilaporkan oleh peneliti A, referensi hasil kita ini sesuai dengan itu memenuhi teori yang dibangun oleh peneliti B, kita rujuk referensi. Nah, dengan mendapatkan argumen-argumen itu, maka pembaca akan menerima, tidak akan menolak hasil kita, karena sesuai dengan paper-paper yang dilaporkan peneliti sebelumnya.
Jadi di sini ada saya pada bagian discussion ada pergulatan intelektual. Intelektual penulis itu ditantang untuk menjelaskan sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya bahwa hasil mereka itu adalah hasil yang benar. Jadi jika ada paper orang lain yang sejalan dengan paper kita, maka ambillah paper itu, pakai untuk merujuk, untuk dirujuk, sehingga memperkuat posisi makalah kita. Jika ada hasil kita, misalnya ada hasil kita lebih baik dari hasil orang, jelaskan bahwa hasil kami ini lebih baik dari hasil ini, jelaskan lalu rujuk paper itu. Nah, itu semua akan memperkuat posisi makalah kita. Kemudian cari referensi sebanyak-banyaknya sehingga pembaca, reviewer, editor tidak bisa lagi menolak bahwa apa yang kita laporkan adalah suatu kebenaran dan hasil kita peroleh adalah hasil yang cukup baik untuk dipublikasikan di jurnal. Kemudian pada bagian ini akan banyak referensi. Tolong perhatikan karena banyak sekali kita menulis paper, referensi hanya di pendahuluan, bagian lain adalah hampir tidak ada referensi. Ingat, referensi itu akan banyak di pendahuluan, akan kadang ada di material metode, tapi akan banyak kembali di bagian discussion, karena di situ adalah tempat kita mempertahankan hasil, membanding hasil orang, kemudian mencocok hasil orang lain, sejalan orang lain, dan seterusnya. Jadi itu kira-kira bagian discussion yang harus kita perhatikan, dan ini termasuk bagian sangat berat untuk ditulis, dan di sini menuntut suatu pergulatan intelektual kita, menuntut kemampuan intelektual kita untuk mempertahankan apa yang kita dapat. Jadi menulis paper tidak sekedar melaporkan hasil, tapi kita harus berjuang untuk mempertahankan hasil kita, sehingga tidak ada lagi peluang bagi orang untuk menolak hasil kita. Nanti akan kita bahas lagi beberapa contoh lain masih terkait dengan bagian discussion. Karena ini adalah bagian seringkali luput dari pemahaman kita. Kita sering menulis discussion itu hasil saja. Jadi risai hasil discussion, tapi sebenarnya isinya cuma hasil. Tanpa ada suatu discussion, tanpa ada suatu pergulatan intelektual kita untuk mempertahankan hasil kita. Nanti akan kita bahas pada video yang berikutnya.